Dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di ruang virtual yang berbahagia ini Bapak Ibu. Dan tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mungkin saya, walaupun tadi Bu Heni udah menyampaikan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ini mungkin pertemuan kita yang pertama ya setelah Lebaran. Mohon maaf atas segala kesalahan yang kami lakukan selama ini. Semoga kedepannya kita dapat terus bekerja sama dan makin meningkatkan kinerja kita, terutama di bidang pengelolaan perbendaharaan negara. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan materi terkait tingkat komponen dalam negeri. Sudah kelihatan materinya Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kali ini kita akan bercerita tentang perekaman informasi tingkat komponen dalam negeri, TKDN. Jadi TKDN itu ada yang bilang tingkat komponen, ada yang bilang tingkat komponen dalam negeri dalam rangka percepatan implementasi P3DN, yaitu peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Sebenarnya sosialisasi terkait TKDN ini sudah pernah kita lakukan Bapak Ibu di bulan November 2022. Cuma kali ini ada yang baru lagi dari yang sebelumnya. Kali ini sifatnya adalah mandatory, jadi wajib harus dilakukan. Sedangkan sebelumnya itu kan sifatnya masih sunnah ya, dikerjakan bagus, nggak dikerjakan juga nggak mempengaruhi terkait pembayaran. Tapi pada kali ini kedepannya Sakti akan diprogram untuk menjadikan perekaman TKDN ini menjadi mandatory. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelumnya kita ke dasar hukum dulu, dasar hukum peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, di mana pada pasal 86 Undang Nomor 3 Tahun 2014 mewajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang jasa, baik itu kementerian lembaga pemerintah daerah, BUMN, BUMD, bahkan badan usaha swasta, atau yang mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara, itu diwajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri. Kemudian aturan turunannya ada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Jadi pada pasal 61 PP tersebut diwajibkan, ada kewajiban menggunakan produk dalam negeri dengan nilai tingkat komponen dalam negeri minimal 25%. Apabila telah terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan BMP paling sedikit 40%. Jadi minimal komponen dalam negerinya adalah 25%. Lalu pada Perpres nomor 16 tahun 2018, junto Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan PBJ, Bapak Ibu ya, ini mungkin cukup familiar dengan Bapak Ibu sekalian. Pada pasal 66 dikatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib ya menggunakan produk dalam negeri. Ya, jadi ini adalah rangkaian peraturan undang-undangan yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi ini detailnya Bapak Ibu ya, kewajiban P3DN, di mana pada Perpres nomor 12 tahun 2021 tadi, pasal 66, KL Pemda wajib menggunakan produk dalam negeri termasuk rancang bangun dan perkayaan nasional. Jadi bukan hanya kita yang di instansi vertikal, tapi juga teman-teman di Pemda wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perkayaan nasional. Kemudian pengadaan barang jasa, pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan TKDN dan BMP paling sedikit 40%. Maka kita harus memilih PDN tersebut apabila telah memiliki TKDN, tingkat komponen dalam negeri, dan BMP paling sedikit 40%. Kemudian kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 2
dilakukan pada tahap perencanaan, pengadaan, persiapan pengadaan, dan pemilihan penyedia. Jadi bukan hanya pada tahap pelaksanaan saja, tapi juga mulai dari perencanaan sampai pemilihan penyedia. Lalu pada impres pada peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Impres nomor 2 tahun 2022 pada Diktum 8 dikatakan bahwa menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40%. Kemudian pada Diktum 11 dikatakan bahwa mencantumkan syarat wajib menggunakan PDN dan produk UMKM pada semua kontrak kerjasama. Lalu pada Diktum 15 diungkapkan bahwa memberikan preferensi harga yang mengadakan dalam pengadaan barang jasa pemerintah untuk pembelian PDN yang memiliki nilai TKDN minimal 25%. Jadi dari tadi kita bicara P3DN, mungkin kita perlu memahami filosofi apa itu P3DN. Jadi P3DN itu adalah singkatan dari peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Jadi ini rencana strategis P3DN Kementerian Perindustrian. Tujuannya yang pertama meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat. Kemudian memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Lalu untuk memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen teknologi, dan SDM dalam negeri. Jadi itu intinya sebenarnya untuk memperkuat bangsa kita sendiri, Bapak Ibu ya. Bagaimana semaksimal mungkin kita memakai produk-produk dalam negeri, memakai sumber daya dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Lalu apa manfaat strategis dari P3DN? Yang pertama adalah memberikan multiplier effect, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, menggerakkan sektor ekonomi lain, kemudian menumbuhkan industri kecil dan menengah. Tentu saja kalau seandainya demand-nya tinggi, permintaan tinggi terhadap produk dalam negeri, tentu akan menciptakan pengusaha akan semangat untuk membuat produk tersebut, yang artinya akan banyak tenaga kerja dari dalam negeri yang akan direkrut, dan itu akan menggerakkan sektor ekonomi dan menumbuhkan industri kecil dan menengah. Kemudian memastikan keamanan dan kualitas dari suatu produk. Apabila dibuat di dalam negeri, dipercaya bahwa risiko untuk ditiru ya itu sangat minimal. Jadi tujuannya untuk meminimalkan risiko dari tidak teridentifikasinya keaslian dari suatu produk. Karena sudah bukan rahasia umum lagi ya, kalau produk-produk dari luar itu banyak yang ada tiruannya beredar gitu di masyarakat. Jadi dipercaya bahwa apabila itu adalah produk domestik, maka kecil kemungkinan meminimalisir risiko tidak teridentifikasinya keaslian dari suatu produk. Lalu kemudian meningkatkan nilai tambah dari suatu produk Indonesia dengan bersumber dari bahan baku lokal. Meningkatkan peran Indonesia dalam rantai suplai global. Jadi kita jangan hanya jadi negara yang mensuplai bahan baku saja ya, tentunya hasil hutan, hasil pertanian, tapi kalau bisa sudah ada proses pengolahannya. Jadi itu meningkatkan peran Indonesia dalam rantai suplai global. Lalu kemudian meningkatkan utilasi atau penggunaan produk dalam negeri dan menumbuhkan kemandirian bangsa. Ini jelas Bapak Ibu ya. Apabila semua kebutuhan kita menggunakan produk dalam negeri, tentu kita akan tumbuh menjadi bangsa mandiri. Kita tidak akan terlalu tergantung dengan bangsa lain. Lalu ini dasar pengaturan teknis TKDN pada Sakti. Kita mulai masuk ke teknisnya Bapak Ibu. Jadi intinya ke depannya Bapak Ibu akan wajib, atau tadi sesuai judulnya mandatory, wajib Bapak Ibu ya, merekam unsur TKDN ini di Sakti. Jadi dasar hukumnya yang pertama adalah Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi nomor B5043/Menko/Marves/PE.05.00/X/2022 tentang panduan pencatatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada juga nota dinas dari Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pemeliharaan nomor 1053 tahun 2022 terkait pencatatan informasi TKDN pada aplikasi Sakti. Kemudian
pengisian detail informasi TKDN dilakukan pada transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah sekurang-kurangnya atas transaksi tertanggal mulai 1 Agustus 2022 sesuai dengan nota dinas ND 1053 2022 tadi Bapak Ibu ya, terkait pencatatan informasi TKDN. Dan ini sebenarnya telah kita laksanakan juga, sudah kita himbau ya pada bulan November 2022 lalu. Lalu ini saya akan menampilkan gambaran sakti existing yang saat ini masih kita gunakan Bapak Ibu ya. Bagaimana status TKDN di sakti existing atau sakti yang saat ini masih kita gunakan. Jadi jenis penyelesaian tagihan seperti ini. Dibuat komitmen, baik itu berupa kontrak, perjanjian atau surat keputusan, kemudian ada BAST atau dokumen tagihan, serah terima pekerjaan atau progres pekerjaan. Di sana dilakukan pencatatan informasi TKDN. Jadi pencatatan informasi TKDN pada aplikasi sakti tidak mempengaruhi proses bisnis pelaksanaan anggaran. Itu yang saya bilang masih sunnah. Jadi dikerjakan bagus, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Gitu. Karena walaupun nggak mau dicatat itu nggak mempengaruhi proses bisnis pelaksanaan anggaran. Kemudian ada penerbitan SPP. Penerbitan SPP, PPK melakukan pengujian terhadap tagihan yang disampaikan penerima hak dan jika telah sesuai dengan SPP. Kemudian penerbitan SPM, itu di PPSPM Pak Bu ya, seperti biasa melakukan pengujian terhadap SPP yang disampaikan PPK dan apabila telah sesuai, PPSPM menerbitkan SPM. SPM dikirimkan ke KPPN, KPPN melakukan pengujian terhadap SPM yang disampaikan PPSPM. Apabila telah sesuai, maka terbitlah SP2D. Kemudian proses pencairan dana berdasarkan SP2D dilakukan transfer dana dari kas negara ke rekening penerima pembayaran. Itu yang existing Bapak Ibu ya. Jadi ini pencatatan TKDN pada aplikasi sakti existing, pramandatori pendetailan P3DN pada siklus pelaksanaan anggaran. Jadi ini sebelum diwajibkan atau yang pada saat ini terjadi, karena kedepannya akan diwajibkan. Data dokumen sumbernya berupa BAST kontraktual, kemudian BAST non kontraktual, baik itu BAST LS non kontraktual atau BAST UP tunai, BAST UP KKP, BAST UP falas, BAST hibah kas, kemudian SPB non BAST non barang, kemudian SPPLS non BAST non barang. Itu dokumen sumbernya. Lalu pencatatan informasi TKDN berupa kode KBKI, klasifikasi baku komoditas Indonesia. Itu nanti ada di website Kementerian, nanti akan ditunjukkan alamat websitenya. Kemudian berapa persentase TKDN-nya, tingkat komponen dalam negerinya berapa persentasenya. Kemudian klaster TKDN-nya seperti apa, apakah itu TKDN, apakah itu memang PDN atau keseluruhannya apa dalam negeri, lalu impor. Lalu monitoring data realisasi TKDN itu bisa kita lakukan sekarang di Monsakti Bapak Ibu ya. Ini capaian 2022 Bapak Ibu ya. Untuk perencanaan sampai 86% itu memakai produk dalam negeri. Lalu untuk pelaksanaan sampai 50%, sedangkan pembayaran 7%. Lalu realisasi sampai dengan data terkini yang kami terima itu 2 Mei 2023. Untuk perencanaan 89%, tapi untuk pelaksanaan masih 33% dan pembayaran 8%. Sedangkan kondisi yang kita harapkan adalah seluruh satker atau kementerian lembaga wajib mencatatkan seluruh belanja barang modal sebagaimana diatur dalam juknis pencatatan informasi PDN dan TKDN Sakti. Lalu yang kemudian kita mengharapkan nilai realisasi belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2023 untuk target 90% belanja PDN TKDN dapat tercatat secara detail per satker kementerian lembaga. Kemudian kita mengharapkan agar informasi data atas barang dan jasa yang masih impor, belum produk dalam negeri ataupun tingkat komponen dalam negeri, dapat diperoleh mendukung identifikasi kebutuhan produk belanja pemerintah dalam rangka pengembangan industri nasional. Jadi nanti informasi ini Bapak Ibu akan dipakai juga untuk pengembangan industri nasional. Jadi kita akan tahu di mana kita yang belum bisa buat, produk apa yang belum bisa kita buat. Itu data awalnya adalah dari TKDN yang Bapak Ibu akan rekam ya di Sakti nanti. Kemudian Satker Eselon 1 Kementerian Lembaga dan APIP dapat memantau secara real time progres belanja PDN dan TKDN melalui dashboard Sakti. Jadi ini sebenarnya sudah ada Bapak Ibu poin terakhir ini, cuma ini akan lebih ditekankan lagi agar kita secara aktif memantau progres belanjanya karena itu real time sifatnya.
Kemudian apa saja potensi resiko apabila perekaman TKDN ini kita mandatorikan, kita wajibkan. Yang pertama, Satker belum memahami atau menguasai informasi yang terdapat dalam laman Kemenperin sebagai referensi utama pengisian PDN atau TKDN pada sakti. Kemudian, pihak produsen atau penyedia belum atau tidak dapat menyediakan surat pernyataan kebenaran pemenuhan PDN atau TKDN atas barang dan jasa. Lalu yang ketiga adalah terhambatnya proses pencairan tagihan belanja Satker KL akibat kurangnya pemahaman untuk pencatatan informasi PDN TKDN pada sakti. Ini karena sifatnya sekarang wajib Bapak Ibu ya, jadi ada risiko bahwa kalau Bapak Ibu tidak rekam akan mengganggu proses pencairan tagihan belanja Bapak Ibu. Nah, lalu terhadap potensi risiko tersebut, apa mitigasi yang telah kita rencanakan atau akan kita laksanakan? Yang pertama adalah peningkatan pemahaman Kanwil KPPN, termasuk juga Satker Bapak Ibu ya, kita semua yang ada di forum kali ini, atas perubahan juknis pencatatan informasi PDN TKN pada sakti yang menjadi mandatori. Itu sebabnya kita berkumpul di forum ini pada pagi hari ini, tujuannya untuk menginformasikan bahwa perekaman TKDN sekarang di sakti kedepannya akan menjadi mandatori atau wajib. Lalu untuk resiko pihak produsen penyedia belum tidak dapat menyediakan surat pernyataan kebenaran pemenuhan PDN dan TKDN, mitigasinya adalah perluasan referensi dan pemahaman informasi yang terdapat pada laman tkdn.kemenperin.go.id Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat ke sini untuk melihat berapa unsur TKDN dari suatu barang yang Bapak Ibu beli. Bisa mengambil referensi dari website tkdn.kemenperin.go.id. Lalu kemudian dalam tahap transisi pencatatan informasi PDN TKDN pada sakti masih dapat dikoreksi oleh Satker. Jadi masih ada waktu transisi, belum wajib langsung rekam, dan itu pencatatan informasinya masih bisa dikoreksi oleh Satker. Jadi ini sakti to be. Kalau di kanan atas ada tulisan sakti to be yang warna kuning itu ya. Sakti kedepannya akan seperti apa terkait perekaman TKDN ini? Pertama, ketika Bapak Ibu membuat komitmen baik itu dalam bentuk kontrak perjanjian surat keputusan, kemudian dilanjutkan dengan BAST atau dokumen tagihan, serah terima pekerjaan atau pekerjaan, lalu ada pencatatan informasi TKDN. Sakti kedepannya akan mewajibkan pencatatan informasi TKDN. Mandatori namanya Bapak ya, dalam proses bisnis pelaksanaan anggaran. Setelah itu dilakukan, baru bisa diterbitkan SPP. Ini alurnya sudah seperti biasa Bapak ya, PPK melakukan pengujian terhadap tagihan yang disampaikan penerima hak dan jika telah sesuai dengan penerbitan SPP. Kemudian penerbitan SPM. PPPM melakukan pengujian terhadap SPP yang disampaikan PPK apabila telah sesuai PPSPM menerbitkan SPM. Lalu sampai di KPPN, KPPN melakukan pengujian terhadap SPM yang disampaikan PPSPM. Apabila telah sesuai, KPPN menerbitkan SP2D. Kemudian pencairan dana. Berdasarkan SP2D itu ditransfer dana dari kas negara ke rekening penerima pembayaran. Jadi seperti ini nanti sakti Bapak Ibu. Akan ada kewajiban perekaman tingkat komponen dalam negeri dari setiap pengadaan barang jasa yang Bapak Ibu lakukan. Ini konsepnya nanti Bapak ya, konsep mandatori perekaman informasi TKDN pada sakti ke depannya. Jadi ada BST kontraktual, ada BST non kontraktual, bisa jadi itu LSM kontraktual, UPT tunai, UPT KKP, UPT falas dan Hibakas. Kemudian SPB non BST yang belum divalidasi PPK, lalu SPP LSM non BST yang belum divalidasi PPK. Pencatatan informasi TKDN apa saja yang dicatat? Pertama adalah klaster TKDN-nya. Apakah itu hanya TKDN tingkat komponen dalam negeri, maksudnya persentasenya saja. Kemudian apakah itu memang total PDN? Lalu apakah itu barang impor? Kemudian berapa persentase TKDN-nya? Lalu keterangan. Ini wajib diisi Bapak Ibu ya, nanti kedepannya di sakti. Lalu untuk validasinya, untuk yang BST kontraktual, validasi saat lookup data BST pada SPP yang memerlukan BST. Kemudian untuk yang non kontraktual, validasi saat simpan SPBY dengan BST atau baik itu UP atau Hibakas. Kemudian untuk SPBY non BST, validasi SPBY oleh PPK. Itu dilakukan validasi P3DN-nya. Lalu SPLS non BST atau non barang itu validasi SPP oleh PPK untuk jenis SPM 231, 237, 217, 227, 264 dan 254. Itu adalah titik-titik di mana dilakukan validasi P3DN Bapak Ibu.
Lalu nanti monitoring data realisasi TKDN dapat kita lihat di dashboard P3DN Bonsakti. Kemudian bisa juga dilihat laporan TKDN per jenis belanja, kemudian laporan TKDN per pagu anggaran. Bisa kita lihat di Bonsakti nanti. Jadi ini Bapak Ibu ya mendetailkan tadi apa yang ada di gambar tadi. Dokumen tagihan sumbernya BST kontraktual barang dan jasa, maka titik validasinya adalah pada saat lookup BST pada perekaman SPP kontraktual. Sedangkan apabila dokumen sumbernya adalah BST LS non kontraktual, kwitansi LS dokumen lain yang dipersamakan atau barang dan jasa, ini yang non kontraktual, maka titik validasi P3D-nya adalah pada saat lookup BST pada perekaman SPP non kontraktual dengan BST. Kemudian apabila dokumen tagihan sumbernya adalah UP, TUP tunai, itu titik validasinya adalah pada saat simpan SPBY dengan BST. Sedangkan untuk hibah kas, BST hibah kas, pada saat simpan SPBY, untuk KKP, Bapak Ibu ya, ini sekali lagi mengingatkan KKP, ternyata cuma KPPN Lubus Kaping saja yang pakai. Kami harapkan 15 satker yang tadi ditayang Bu Heni itu agar aktif memanfaatkan KKP-nya. Kita kembali lagi KKP, pencatatan validasi P3DN-nya pada saat rekam SPP GUP KKP. Sedangkan untuk falas, mungkin di kita nggak ada Bapak Ibu, tapi sekedar informasi aja, pada saat rekam PTUP falas. Lalu untuk SPB jasa non BST pada saat validasi SPBY oleh PPK. Kemudian SPPLS non BST yang jenis SPM 231, 237, 217, 227, 254, 264, 515 dan 516 pada saat validasi SPP oleh PPK. Sedangkan SPP 511 atau pengesahan BLU, titik validasi P3DN-nya adalah pada saat validasi SPM oleh PPSPM. Selain dokumen sumber tagihan di atas, dikecualikan dari mandatori pendetailan informasi P3DN. Perekaman transaksi tidak mengalami perubahan dari kondisi sebelum mandatori pengisian informasi P3DN pada sakti. Jadi contohnya untuk SPM gaji, SPM-nya Bapak Ibu ya, SPM UP, SPM-nya Bapak Ibu. Kalau untuk BST-nya tetap ada validasi, SMPTUP atau pengembalian belanja, itu perlakuannya tetap sama dengan sebelum mandatori nanti. Nanti pada saat validasi akan muncul informasi seperti ini, dokumen sumber yang dipilih belum dilakukan pendetailan TKDN. Silakan lakukan pendetailan informasi TKDN terlebih dahulu pada modul komitmen. Nanti akan muncul informasi seperti ini Bapak Ibu. Apabila BST yang Bapak Ibu rekam itu atau barang penerimaan barang dan jasa yang Bapak Ibu rekam itu termasuk dalam barang dan jasa atau yang disyaratkan untuk direkam TKDN-nya. Dokumen tagihan sumbernya seperti ini Bapak Ibu ya. Lalu jenis belanja yang menjadi objek TKDN pada aplikasi yang wajib rekam TKDN itu akun 52 dan 53 Bapak Ibu ya. BST barang dan jasa. Contoh akun 58 dengan jenis barang wajib rekam TKDN, data muncul pada form grid daftar dokumen. Akun jenis belanja lainnya dengan kode BMN. Lalu SPB non BST dan SPPLS non BST. Lalu akun jenis belanja lainnya tanpa kode BMN. Contoh akun 58 dengan jenis jasa tidak perlu rekam TKDN, data tidak dimunculkan pada grid daftar dokumen. Kemudian akun 51 juga tidak perlu rekam TKDN, data tidak dimunculkan pada grid dokumen. Ini tadi yang dikatakan bahwa walaupun setelah mandatori nanti rekaman TKDN untuk belanja 51 tidak diwajibkan. Jadi inilah jenis-jenis belanjanya Bapak Ibu ya, 5211 belanja barang operasional, 5212 belanja barang non operasional, kemudian 5215 belanja barang pengganti pajak dalam rangka hibah MCC, lalu 5217 belanja kontribusi dan kompensasi, kemudian 5218 belanja barang persediaan, 5221 belanja jasa, 5231 belanja pemeliharaan, lalu 5241 belanja perjalanan dinas dalam negeri, juga direkam TKDN-nya, kemudian 5242 belanja perjalanan dinas luar negeri, 5251 belanja barang BLU, 5261 belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atau Pemda, kemudian 5262 belanja barang penunjang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk diserahkan kepada Pemda, lalu 5263 belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda, kemudian 5271 belanja barang untuk diserahkan kepada mantan presiden dan atau mantan wakil presiden, lalu 5311 belanja modal tanah, 5321 belanja modal peralatan mesin, 5331 belanja modal gedung dan bangunan, 5341 belanja modal jalan irigasi dan jaringan, 5361 belanja modal lainnya, 5371 belanja modal BLU, dan seluruh akun yang menghasilkan payment aset tetap dan persediaan. Jadi inilah jenis-jenis belanja yang diwajibkan atau menjadi objek perekaman TKDN pada sakti nanti Bapak Ibu.
Lalu kemudian menentukan klaster TKDN, tentu pada produk industri. Dibilang TKDN apabila memiliki sertifikat TKDN sebagaimana tercantum dalam laman http://tkdn.kemenperin.go.id. Jadi Bapak Ibu nanti akan lebih repot Bapak Ibu ya, ketika mau merekam BST aja harus lihat dulu TKDN Kemenperin ini .go.id untuk melihat berapa persen tingkat komponen dalam negerinya. Kemudian apabila DPDN, produk dalam negeri, dua hal. Yang pertama, produk dan produsen sesuai ditemukan dalam halaman TKDN. Jadi apabila ditemukan dalam halaman TKDN Kemenperin.go.id, dia adalah PDN, maka dia masuk PDN. Kemudian hasil penyelidikan perihal kebenaran produksi dalam negeri ke penyedia dan produsen. Ini mungkin untuk barang-barang yang nggak ketemu, nggak masuk di Kemenperin.go.id Bapak Ibu ya. Bisa jadi Bapak Ibu mungkin beli ke UMKM, belum didaftarkan di Kemenperin. Itu insya Allah kalau UMKM di kita ini TKDN Bapak Ibu ya, atau malah PDN produk dalam negeri, total produk dalam negeri. Lalu untuk kategori impor, selain yang memenuhi TKDN atau PDN, jadi yang tidak memenuhi dua kriteria di atas, itu kita masukkan pada klaster impor. Lalu ini konsep klaster barang jasa PTKDN pada Sakti, rekam info TKDN untuk BST barang, pendetailan klaster TKDN berdasarkan referensi klaster barang. Jadi nanti akan muncul dropdown apakah dia itu TKDN, PDN, TKDN, PDN, atau TKDN, PDN impor, kemudian PDN impor. Lalu untuk BST jasa, pendetailan klaster TKDN berdasarkan referensi klaster akun. Jadi ini Bapak Ibu kalau untuk jasa klasternya akun. Lalu untuk SPB dan LS non BST, pendetailan klaster TKDN berdasarkan referensi klaster akun. Jadi sama dengan jasa. Untuk SPB dan LS non BST itu berdasarkan referensi klaster akun juga. Jadi di sinilah kode akun 52. Kemudian penerapan konsep klaster, jenis transaksi BST kontraktual, konsep klaster barang. Untuk barang ya, konsep klaster barang, untuk jasanya konsep klaster akun. BST non kontraktual untuk yang barang ya, BST barang, konsepnya klaster barang, sedangkan yang BST non kontraktual jasa konsepnya klaster akun. Untuk SPB non BST dan SPPLS non BST itu konsepnya klaster akun. Jadi jelas Bapak Ibu ya untuk melihat konsep klaster barang dan jasa P3DN pada Sakti. Jadi konsep P3DN pada contoh simulasi penerapan konsep klaster, pendetailan klaster TKDN berdasarkan referensi klaster barang. Jika BST kontrak non kontrak merupakan BST dengan 3 digit pertama detail kode barang 603, maka pada saat pendetailan info TKDN, klaster TKDN yang dapat dipilih hanya PDN dan impor. Sedangkan untuk pendetailan klaster TKDN berdasarkan referensi klaster akun, jika BST kontrak non kontrak merupakan BST jasa dengan akun belanja 52, maka pada saat pendetailan info TKDN, klaster TKDN yang dapat dipilih yaitu TKDN, PDN, dan impor. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, kalau untuk yang kode barang 603 opsinya cuma 2, PDN atau impor. Sedangkan untuk yang klaster akun itu kita bisa milih apakah itu TKDN, PDN atau impor. Jadi ini Bapak Ibu contoh pencatatan BST pada aplikasi Sakti. Contohnya ini ada Saker membeli laptop merek Axio melalui CV Amarangana, transaksi dilakukan secara non kontraktual sehingga direkam BST non kontraktual. Jadi ini perekaman BST-nya Bapak Ibu, ini mungkin sudah familiar ya, itu biasa. Lalu pencatatan TKDN pada Sakti bagaimana? Atas pembelian tersebut, Saker melakukan pengecekan apakah produk bersertifikat. Pengecekan dilakukan pada website TKDN kemenperin.go.id. Jadi ini di bawahnya itu Bapak di bawah yang warna kuning itu, inilah contoh tampilan pada website Kemenperin nanti. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat berapa komponen dalam negerinya. Jadi pada contoh ini laptop Axio itu tingkat komponen dalam negerinya adalah 27,05%. Kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh dari website tkdn.kemenperin.go.id tersebut, Saker melakukan pencatatan informasi TKDN. Kemudian informasi diinput berupa presentasi TKDN dan klasternya. Apakah itu TKDN, PDN, atau impor. Jadi ini contohnya Bapak Ibu ya. Di sini dipilih ini barangnya nih, laptop Axio, SBSD. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Apakah dia TKDN, PDN, atau impor. Jadi kalau TKDN, kalau PDN ya jelas PDN berarti 100% ya.
TKDN ditulis berapa persen tingkat komponen dalam negeri tersebut. Lalu ini laporan TKDN pada aplikasi Sakti. Atas perekaman data TKDN dapat dilakukan cetak laporan dengan menggunakan kriteria per pagu anggaran ataupun per kategori dan jenis belanja. Jadi Bapak Ibu bisa mencetak laporan realisasi tingkat dalam negeri per pagu anggaran per jenis belanja pada aplikasi Sakti nanti Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat contohnya ini ya, berapa persen realisasi TKDN-nya. Berapa realisasi TKDN-nya nominalnya, kemudian berapa persen realisasi TKDN itu bisa Bapak Ibu lihat nanti di aplikasi Sakti to be atau aplikasi Sakti yang akan yang akan segera diupdate ini. Lalu monitoring P3DN, jadi ini gambaran besar Bapak Ibu big box-nya, perencanaan ada, jadi dari semua aplikasi perencanaan yang ada, baik itu SIPD, Sirup atau Sakti, itu datanya akan dikirim ke hub di sini. Lalu untuk semua aplikasi pelaksanaan, SPSE, e-katalog, toko daring, padi, dan monitoring PTKDN juga akan mengirim data ke big box-nya, data collector engine. Lalu pembayaran seperti Sakti KL, SPSE, dan Simda, ini mungkin Bapak Ibu banyak yang nggak familiar ya, SPSE, Pemda, Simda, itu juga akan melakukan pengiriman data ke collector engine-nya. Lalu semua data tersebut akan dikirim ke Monsakti, di mana di sana ada dashboard monitoring PDN. Jadi Kemenku terkait hal ini telah bekerja sama dengan PT Telkom dalam proses pengembangan dashboard untuk menampilkan informasi PDN mulai dari level Satker, eselon 1, KL, dan nasional. Untuk tahap awal pengembangan dashboard masih menggunakan infrastruktur Telkom, namun hanya dapat diakses melalui aplikasi Monsakti yang secara nasional telah digunakan Bapak Ibu sejak tahun 2022 lalu. Jadi nanti dari Sakti itu kita bisa melihat bukan hanya dari belanja APBN-nya saja, tapi juga dari belanja Pemdanya. Jadi ini tampilan monitoring P3DN pada Monsakti. Data realisasi bersumber dari Sakti, data realisasi KL pada tahap untuk atau gini aja. Data perencanaan merupakan data paket perencanaan pengadaan yang diambil dari Sirup dengan kategori penyedia maupun swaklola dengan status terumumkan dan aktif. Jadi nanti di dashboard ini ada muncul perencanaannya. Kemudian untuk data pelaksanaan bersumber dari SPSE, baik tender maupun non-tender, yang sedang berjalan dari non-kontraktual, swaklola, pencatatan dan dana darurat, toko daring data pembelian yang tercatat pada platform toko daring, kemudian e-katalog data pembelian yang tercatat pada platform e-katalog, kemudian aplikasi padi UMKM dan PU belanja BUMN yang dilakukan pada platform padi UMKM. Jadi akan muncul datanya di dashboard pelaksanaan. Jadi sumber data dari ini ya. Kemudian untuk pembayaran, ini yang sengaja dimerahin, data realisasi bersumber dari Sakti. Jadi dari apa yang Bapak Ibu rekam pada tahap penerbitan SP2AD, kemudian SPSE data realisasi PD pada tahap penerbitan BAP, kemudian padi UMKM data realisasi BUMN yang status invoice telah dibayarkan. Jadi juga akan mengukur bagaimana belanja BUMN terhadap P3DN tersebut. Lalu kriteria tingkat komponen dalam negeri, produk dalam negeri atau impor berdasarkan panduan Menko Marves berdasarkan nomor B 5041 tahun 2022. Jadi ini Bapak Ibu belanja barang jenisnya produk industri dibilang TKDN apabila memiliki sertifikat TKDN dan tercantum pada laman TKDN Kemenperin.go.id. Dibilang PDN apabila produk tercantum pada laman TKDN Kemenperin.go.id atau adanya surat pernyataan dari penyedia perihal kebenaran bahwa produk tersebut dibuat di dalam negeri. Ini yang saya katakan tadi, kalau seandainya untuk UMKM kecil-kecil kita kan nggak punya, bisa jadi nggak masuk di Kemenperin. Tapi apabila dari penyedia ada surat pernyataan bahwa itu merupakan produk dalam negeri, maka bisa kita klasifikasikan ke dalam jenis PDN. Sedangkan impor, produk itu dikatakan impor apabila dia tidak TKDN ataupun PDN. Jadi tidak ada unsur dalam komponen dalam negerinya, apalagi di produk dalam negeri itu masuk kategori impor. Lalu untuk produk hasil peternakan ini kita nggak bisa bagi apakah dia ada unsur dalam negeri atau luar negeri Bapak Ibu ya. Jadi opsinya cuma dua, PDN atau impor. Dibilang PDN apabila terdapat surat keterangan yang berasal dari dinas yang bidangi yang menyatakan kebenaran bahwa produk tersebut dari dalam negeri. Dibilang impor tentu saja apabila ternaknya dari luar negeri, itu otomatis impor. Itu
Itu berlaku untuk produk hasil peternakan, hasil pertanian, kelautan dan perikanan, serta hasil perkebunan. Lalu untuk produk pertambangan, sama dengan yang di atas tadi, kita nggak bisa bilang pertambangan itu ada unsur TKDN sekian karena namanya misalnya ngambil batu bara, ya pasti batu baranya bulat dari satu tempat. Yang bisa kita bilang ini dari negeri, sebelah dari dalam negeri, sebelah dari luar negeri. Demikian juga untuk hasil hutan dan makanan dan minuman. Selain produk industri, Bapak Ibu ya. Kita cuma bisa mengklasifikasi dalam dua jenis, yaitu produk dalam negeri ataupun impor. Dibilang PDN apabila surat keterangan dan dari penyedia yang menyatakan kebenaran bahwa produk tersebut dari dalam negeri. Kemudian surat keterangan sahnya hasil hutan SKSHA atau surat keterangan asal-usul hasil hutan. Kemudian apabila dibuat dan disediakan oleh penyedia yang beroperasi dalam negeri. Ini kita perlukan karena barang-barang tersebut produk hasil pertambangan, hasil hutan, makanan dan minuman itu jelas nggak tercantum di TKDN Kementerian.go.id Bapak Ibu ya. Jadi untuk memastikan apakah dia itu PDN dari mekanisme ini, dari SKSHA tersebut. Kemudian dibilang impor apabila tidak memenuhi kriteria PDN yang ada pada tabel kolom ketiga tadi. Lalu bagaimana dengan gabungan barang? Dibilang TKDN apabila seluruh atau 50% dari nilai produk pada gabungan barang memiliki sertifikat TKDN. Seluruh atau 50% lebih Bapak Ibu ya, 50 jadi di atas 50% ini ya, bukan sama ya. Berarti minimal 50,001% gitu. Dari nilai produk pada gabungan barang memiliki sertifikat TKDN maka dibilang TKDN. Yang PDN apabila seluruh atau 50% dari nilai pada produk gabungan merupakan PDN dan atau produk yang memiliki TKDN di luar kondisi kriteria kategori TKDN. Lalu dibilang impor apabila seluruh atau minimalnya 50% sama dengan 50% ke bawah dari nilai produk pada gabungan barang merupakan produk impor, itu dibilang impor. Lalu dalam hal terdapat keraguan-raguan pengelompokan barang berlaku sebagai berikut. TKDN apabila memiliki sertifikat TKDN dan tercantum pada laman tkdn.kementerian.go.id. PDN apabila barang dimaksud tidak memiliki sertifikat TKDN namun memiliki surat keterangan dari dinas terkait. Kemudian dibilang impor apabila barang dimaksud tidak dicatat sebagai TKDN atau PDN. Khusus untuk poin kedua ini mungkin kembali lagi ke UMKM tadi Bapak Ibu ya. UMKM kan biasanya mendapatkan ada surat keterangan dari dinas perindustrian atau dinas koperasi UMKM terkait yang apabila ada surat keterangan bahwa itu produk dalam negeri, maka untuk barang-barang yang kita ragu apakah itu dalam negeri atau luar negeri itu bisa kita kategorikan sebagai produk dalam negeri. Lalu untuk belanja jasa ini Bapak Ibu ya, untuk honor dan jasa profesi itu nggak bisa kita pecah nggak bisa kita ukur berapa tingkat dalam negerinya, tapi hanya bisa kita bagi dua, apakah itu produk dalam negeri atau impor. Apabila seluruh atau 50% lebih honor dan atau jasa profesi dari seluruh total bayaran kepada WNI, maka itu adalah PDN. Sedangkan apabila seluruhnya atau minimal 50% honor dan atau jasa profesi dari seluruh total bayaran kepada WNA, maka itu dianggap belanjanya impor. Jadi walaupun akunnya 522151, kalau dia itu dibayarkan ke WNA, maka itu dianggap belanja impor. Lalu untuk paket meeting, incentive, convention, dan exhibition, MICE singkatannya ya, apabila dibilang PDN, apabila diselenggarakan di dalam wilayah NKRI. Kemudian dikatakan itu adalah impor, apabila diselenggarakan di luar wilayah NKRI. Jadi untuk paket meeting, full board, hard board, apabila dilaksanakan di wilayah NKRI, maka dia masuk PDN, sedangkan di luar wilayah NKRI, dia adalah kategorinya barang impor. Lalu bagaimana untuk perjalanan dinas dalam negeri? Untuk tiket dan biaya selain tiket. Untuk tiket, apabila perusahaan penyedia transportasi merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan beroperasi di wilayah NKRI, maka itu kita kategorikan PDN. Sedangkan untuk biaya selain tiket seperti uang harian, Bapak Ibu ya, itu kita kategorikan kita anggap PDN semua. Kemudian untuk impor, apabila kita menggunakan perusahaan transportasi selain kriteria PDN tadi, jadi berarti yang tidak didirikan berdasarkan hukum Indonesia, maka tiketnya itu kita anggap sebagai impor. Lalu untuk perjalanan dinas luar negeri untuk tiket, sama seperti tadi peraturannya, perusahaan penyedia transportasi merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan beroperasi di wilayah negeri, di wilayah NKRI, maka tiketnya bisa kita masukkan dalam komponen produk dalam negeri.
Sedangkan apabila perusahaan maskapainya luar negeri, maka tiketnya kita masuk komponen impor. Sedangkan uang hariannya atau lamsam ya di sana istilahnya, seluruhnya dianggap impor. Lalu untuk konsultan, jenis belanja konsultan, seluruh atau lebih besar dari 50% dibayar kepada WNI, maka itu dianggap produk dalam negeri. Sedangkan apabila seluruh atau minimal 50% dibayar kepada WNA, maka itu dianggap impor. Untuk jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer, dikatakan PDN apabila dikerjakan oleh perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berlokasi di wilayah NKRI. Itu masuk kategori PDN. Dan dikatakan impor apabila dikerjakan oleh perusahaan selain kriteria PDN tersebut. Artinya perusahaan tersebut tidak didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Maka itu belanja event organizer-nya dikategorikan sebagai impor. Lalu untuk jenis belanja sewa dikategorikan PDN apabila seluruh atau lebih besar dari 50% dari nilai produk yang disewa merupakan produk dalam negeri atau produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri. Ini Bapak Ibu ya, kita pastikan juga barang yang kita sewa itu ada unsur PDN atau enggak gitu. Untuk menentukan apakah belanja sewanya sendiri itu PDN. Kemudian untuk dikategorikan sebagai impor apabila seluruh atau minimal 50% dari nilai produk yang disewa merupakan produk impor. Lalu untuk langganan daya dan jasa listrik air dikategorikan sebagai PDN apabila disediakan oleh perusahaan beroperasi dan berkedudukan di wilayah NKRI. Ini insya Allah kita PLN nggak ada yang dari luar negeri Bapak Ibu ya. Begitu PLN atau PDAM semuanya di dalam negeri, di Lubuk Kaping. Kemudian untuk dikategorikan sebagai belanja impor, langganan daya dan jasa ini dikategorikan impor apabila disediakan oleh perusahaan selain kriteria PDN. Lalu untuk jasa lainnya bisa diukur unsur TKDN-nya. Pertama dibilang TKDN apabila dia tercantum pada laman tkdn.kemenperin ya, bukan Kemenperin, kemenperin.go.id. Kemudian diklasifikasikan sebagai produk dalam negeri atau PDN apabila disediakan oleh perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berlokasi di wilayah NKRI selain yang telah memiliki sertifikat TKDN. Kemudian dikategorikan impor apabila jasa tersebut tidak memenuhi unsur TKDN dan PDN. Lalu untuk belanja lain-lain seperti pekerjaan konstruksi dikategorikan TKDN apabila tercantum dalam laman tkdn.kemenperin.go.id. Kemudian dikategorikan PDN apabila tidak memiliki sertifikat TKDN, konstruksi dikerjakan dalam negeri dan nilai proyek maksimal 15 miliar rupiah. Ini Bapak Ibu ya, apabila tidak memiliki sertifikat TKDN tapi konstruksi dikerjakan dalam negeri untuk proyek 15 miliar rupiah itu dianggap sebagai produk dalam negeri. Kemudian impor apabila konstruksi dikerjakan tidak di wilayah NKRI atau apabila tidak termasuk pada kriteria TKDN atau PDN. Kemudian untuk jenis belanja paket gabungan barang dan jasa non-konstruksi dimasukkan dalam kategori TKDN apabila seluruh atau lebih dari 50% dari nilai paket merupakan produk yang memiliki sertifikat TKDN. Sedangkan dibilang produk dalam negeri apabila seluruh atau lebih dari 50% dari nilai paket merupakan produk dalam negeri. Lalu dikatakan impor apabila seluruh atau minimal 50% dari nilai paket merupakan produk impor. Lalu belanja pengadaan latihan itu nggak bisa kita ukur tingkat komponen dalam negerinya, jadi hanya bisa diklasifikasikan kedua hal, yaitu PDN dan impor. Dibilang produk dalam negeri apabila lokasi dan lahan berada di dalam wilayah NKRI, sedangkan impor apabila bukan latihan, lahan ya, pengadaan lahannya berada di luar wilayah NKRI. Jadi Bapak Ibu ya, pengklasan jenis belanja apakah dia itu TKDN, PDN atau impor. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian saja materi saya terkait tingkat komponen dalam negeri. Jadi hal yang perlu ditekankan di sini adalah kesimpulannya bahwa pertama TKDN ke depannya akan menjadi mandatori atau wajib. Jadi tidak seperti yang sudah-sudah, di mana kita tetap bisa jalan SPP-nya walaupun belum direkam unsur TKDN-nya. Tapi untuk kali ini mungkin belum launching di aplikasinya, tapi untuk kedepannya Bapak Ibu diwajibkan untuk merekam tingkat komponen dalam negeri. Itu akan menjadi salah satu persyaratan atau validasi untuk bisa melanjutkan proses pembayaran. Jadi seperti yang saya paparkan di awal tadi, tergantung jenis belanjanya seperti apa. Apabila dia BST kontraktual, maka ketika buat BST harus divalidasi. Dan apabila tidak dilakukan validasi, maka akan terhambat
proses pembuatan dokumen SPM-nya. Jadi akan lebih tegas Bapak Ibu daripada yang sebelumnya. Kami harapkan Bapak Ibu, walaupun ini cuma informasi cuma sekilas saya sampaikan, sudah memahami dan tidak terkejut nanti kalau seandainya ke depannya update aplikasi Sakti akan di-launching, di mana proses pembayaran akan mewajibkan perekaman unsur tingkat komponen dalam negeri pada saat pembuatan BST ataupun SPP. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya karena waktu yang sudah makin mepet. Untuk tanya jawab mungkin kita kumpulkan di akhir sesi saja nanti Bapak Ibu ya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.